Hai hai. Channel Ruang Kosong. Di sini Ngademin akan membacakan salah satu versi novel Donghua yang sangat keren, yaitu Battle Through the Heavens. Tapi sebelumnya, perlu Ngademin ingatkan, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update yang terbaru. Oke, mari kita gaskeun ya gan. Yuk sikaat. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 28, 1. Xiao Yan melihat ke belakang King Haoran dan yang lainnya pergi. Dan menghela nafas panjang. Krisis keluarga Xiao akhirnya terselesaikan. Xiao Yan berbalik dan menatap Xiao Li. Hatinya dipenuhi rasa terima kasih yang tak terhingga. Jika bukan karena desain hati-hati Xiao Li dan Xiao Long sebelumnya dan mati-matian berusaha menyelamatkan satu sama lain kali ini, mereka pasti sudah jatuh ke tangan klan jiwa iblis. Leluhur, suara Xiao Yan sudah tersedak. Senbu berjalan ke arah Xiao Li. Xiao Yan terdiam dan berlutut ke arah Xiao Li. Dengan leluhur yang begitu baik, Xiao Yan sudah memiliki rasa memiliki keluarga Xiao di dalam hatinya. Xiao Li tidak menunggu Xiao Yan berlutut, dan bergegas maju. Kembalilah dengan selamat. Wajah Xiao Li menjadi lebih berubah-ubah. Dia mendukung Xiao Yan yang akan berlutut. Tetapi sosoknya masih sedikit tidak stabil. Xiao Yan harus berlutut. Jika bukan karena tetua kedua, Xiao Wutian berjalan dengan ekspresi bersalah. Memikirkan bagaimana dia hampir menghancurkan seluruh keluarga karena keegoisan kecil seperti itu. Xiao Wutian merasa malu dan berkata kepada Xiao Yan dan Xiao Li pada saat yang sama. Anakku, aku tidak tahu harus berkata apa. Jadi aku akan memberi itu di sini. Mengapa kamu tidak menemanimu? Penatua kedua. Kamu layak menjadi leluhurmu. Setelah berbicara, ekspresi Xiao Wutian tiba-tiba menjadi jauh lebih santai, dan batu di hatinya akhirnya dihilangkan. Xiao Yan buru-buru mengangkat tubuhnya dan berkata dengan hormat kepada Xiao Wutian, Penatua keempat serius. Bagaimana bisa Xiao Yan berani? Semuanya sudah berakhir, dan Penatua keempat juga ditipu oleh Xiao Yong. Jadi jangan salahkan dirimu. Petik 2. Xiao Li jelas dalam suasana hati yang sangat baik. Dan dia tertawa, oke, itu bagus. Semuanya sudah berakhir. Pada saat ini, Xiao Qi menoleh ke Xiao Li, di sebelah Xiao Yan, dan berbisik kepada Xiao Li, kakek, tolong biarkan Xiao Yan bersujud padamu. Kalau tidak dia akan merasa tidak nyaman. Setelah selesai berbicara, mereka meraih tangan Xiao Yan dan berlutut ke arah Xiao Li. Dalam krisis klan Xiao ini, banyak murid menderita. Semuanya untuk melindungi Xiao Yan agar tidak melarikan diri. Xiao Yan selalu memikirkan hal ini. Meskipun dia tidak mengatakannya. Bagaimana mungkin Xiao Qi dan Xiao Yan tidak merasakannya? Jika Xiao Yan tidak diizinkan berlutut seperti ini, Xiao Yan tidak akan merasa nyaman. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 28, 2. Xiao Li ditundukkan oleh Xiao Yan dan Xiao Qi, dan menoleh untuk melihat Xiao Long. Keduanya memiliki senyum puas di wajah mereka yang tidak berdarah, dan tertawa pada saat yang sama. Langkah Xiao Qi ini menunjukkan bahwa dia telah menerima dan mengakui identitas istri Xiao Yan. Setelah berlutut Xiao Li, Xiao Yan menarik Xiao Qi dan berjalan menuju Xiao Long, dan keduanya berlutut menghadap Xiao Long. Xiao Long buru-buru membantu mereka berdua berdiri, dan begitu mereka berpegangan tangan, Xiao Long sedikit mengernyit, lalu berbaring lagi dan berjalan menuju Xiao Li. Xiao Yan dan Xiao Qi berdiri, menghadapi semua anggota klan yang melihat mereka, dan berlutut pada saat yang bersamaan. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap semua orang. Dia benar-benar ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia membuka dan menutup mulutnya beberapa kali. Tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Perbuatan Xiao Yan langsung menimbulkan tawa dari seluruh klan Xiao. Semua orang mulai menyukai bocah jenius ini. Melihat Xiao Yan, banyak anggota klan yang tersenyum. Dan para tetua yang setuju untuk menyerahkan Xiao Yan pada awalnya, terlihat malu di wajahnya. Xiao Yan tidak pandai berkata-kata, tetapi ditertawakan oleh semua orang membuatnya merasa malu. Xiao Qi memelototi Xiao Yan dengan wajah malu-malu, dengan tampilan seorang istri kecil. Melihat sikap Xiao Qi, semua orang di klan Xiao tidak tahu apa-apa kecuali Xiao Li dan Xiao Long. Mereka tidak tahu bahwa Xiao Qi dan Xiao Yan sudah menikah. Melihat situasi ini, Xiao Long berjalan keluar. Awalnya sedikit pucat kulit juga tampak menjadi sedikit kemerahan karena kebahagiaan. Xiao Long berjalan lurus ke arah Xiao Qi dan bercanda. Xiao Qi, kakek bertanya padamu.
Apakah Xiao Yan memperlakukanmu dengan buruk? Tidak. Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Xiao Qi bingung. Mengapa kakek Long tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu? Lalu kenapa kamu masih perawan? Hahaha. Setelah Xiao Long selesai berbicara, dia tidak bisa menahan tawa. Wajah Xiao Qi langsung merona-merona hingga pangkal lehernya. Dia menoleh dan berlari ke arah Xiao Li, menarik lengan Xiao Li dan gemetaran. Xiao Yan juga melihat ke tanah dengan malu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 28-3. Orang tua Xiao Li. Sepertinya kita harus menyelesaikan urusan mereka secepat mungkin. Xiao Long berteriak pada Xiao Li sambil tertawa. Xiao Li tertawa dan berkata kepada semua orang, semuanya diam. Anda belum tahu. Sebelum keluarga diserang, tetua ketiga dan saya adalah orang yang membuat janji pernikahan antara Xiao Yan dan Xiao Qi. Sekarang krisis keluarga telah berlalu. Sebulan telah berlalu. Setelah itu, kebetulan adalah hari keberuntungan surga dan bumi. Begitu. Mereka akan mengatur pernikahan mereka dan mengadakan pernikahan. Bisakah kalian semua setuju? Xiao Li berkata dengan keras. Kata demi kata. Untuk sesaat, mata klan yang tak terhitung jumlahnya kosong. Desahan dan kegembiraan bercampur. Dan desahan itu jelas berasal dari pengagum Xiao Qi. Dan lebih dari itu adalah perasaan yang tulus. Suara kegembiraan. Garis keturunan yang dihasilkan oleh kombinasi dua jenius. Betapa kuatnya itu. Dan sebuah kata terdengar dari kerumunan pada saat yang sama. Oke. Xiao Li juga sangat ingin melakukan ini secepatnya. Melihat ekspresi King Muer terhadap Xiao Yan sebelumnya, Xiao Li sudah sedikit waspada. Rona merah di wajah Xiao Qi semakin dalam. Xiao Yan tidak menolak keputusan Xiao Li. Xiao Li adalah leluhurnya sendiri. Dan dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Belum lagi pernikahan telah diputuskan sebelum melarikan diri. Dan Xiao Qi adalah wanita yang sangat baik. Jadi Xiao Yan tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Tetapi hanya berpikir. Sun Er dan Sun Er di benua Doqi. Kailin hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Li tertawa. Dan dia sangat senang melihat Xiao Yan. Ini tidak masalah. Xiao Li terkejut. Dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Melihat ekspresi terkejut Xiao Li, Xiao Long juga menatap Xiao Yan. Dan ketika dia merasakannya dengan hati-hati, dia sangat terkejut sehingga mulutnya tidak bisa menutup. Setelah itu, semua tetua klan Xiao menatap Xiao Yan dengan heran. Xiao Yan, kekuatanmu. Xiao Li tidak percaya dan bertanya dengan ragu. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 28-4. Xiao Yan menggaruk kepalanya dengan malu. Saya cukup beruntung untuk dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 3 Dou. Begitu Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, seluruh keluarga Xiao tenggelam dalam keheningan. Begitu sunyi bahkan suara napas pun terdengar begitu jelas. Xiao Long muncul lebih dulu, dan menekan tangannya dengan kuat di bahu Xiao Yan. Ki pertempurannya langsung dilepaskan, dan dia langsung merasakan napas Xiao Yan. Dalam sekejap mata, Xiao Long menamparkan telapak tangan kanan Xiao Long di bahu Xiao Yan. Cemberut, dan berkata kepada Xiao Yan dengan getir, aku berkata nak, kamu tidak bisa memperlambat. Tunggu kami, orang tua. Humor dingin Xiao Long memecah ketenangan. Dan seluruh keluarga Xiao segera meledak dalam kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah dia benar-benar Samsung Dodi? Monster ah. Tidak heran tetua kedua sangat ingin melindunginya. Penatua kedua masih memiliki penglihatan. Omong kosong. Kenapa kamu tidak segera menikahkan Xiao Qi dengannya? Klan Xiao kami akan menghasilkan pembangkit tenaga super. Suara kekaguman tidak ada habisnya. Semua tetua juga mengacungkan jempol. Xiao Yan mengandalkan bakat dan keberuntungannya yang super. Terutama dengan bantuan Zhan Lao. Dapat dikatakan takdir. Dalam waktu kurang dari setahun, ia telah tumbuh dari Kaisar Dou Bintang 1 menjadi Kaisar Dou Bintang 3. Monster seperti itu. Kecepatan pertumbuhannya mungkin sangat langka di seluruh benua. Bahkan anak-anak luar biasa dari keluarga super itu, dengan bakat yang sangat kuat dan dukungan sumber daya yang kuat, mungkin sangat sulit untuk dicapai. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 28-5. Semua orang tidak bisa tidak membayangkan bahwa pada tingkat pertumbuhan seperti itu, tidak akan lama sebelum keluarga Xiao muncul pembangkit tenaga listrik yang melampaui semua nenek moyang mereka, tempat yang lebih kuat meningkat. Tetapi harus dikatakan bahwa mereka terlalu optimis. Xiao Yan mampu naik dari 1 bintang ke 3 bintang dalam waktu yang sangat singkat.
Itu karena setelah melebur esensi darah, ia memiliki garis keturunan kedua yang tidak bisa dunia dapatkan. Bayangkan sama sekali, garis keturunan ras iblis. Menyerap darah iblis di pemakaman domain iblis. Dan kemudian mengandalkan inti iblis tingkat lanjut yang diberikan oleh keluarga Gorevian. Dan mengintegrasikan Chaos Seinian selama periode ini. Memiliki promosi cepat. Kesempatan semacam ini tidak datang kapan saja. Selanjutnya, kita perlu jika Anda ingin memiliki peningkatan yang cepat. Itu hampir tidak mungkin. Dan energi yang dibutuhkan tidak lagi dapat digambarkan sebagai besar. Batuk. Xiao Li memecahkan keterkejutan semua orang. Xiao Yan secara resmi akan menjadi anggota klan kita mulai hari ini. Dan upacara menjadi anggota klan juga akan dibatalkan. Para tetua seharusnya tidak memiliki pendapat, kan? Xiao Li mengumumkan dengan keras dan menatap para tetua. Semua tetua saling memandang dan mengangguk. Kekuatan Xiao Yan saat ini bahkan telah melampaui beberapa tetua. Selain itu, berbagai penampilan Xiao Yan di benua Doudi juga telah diakui di hati para tetua ini. Jika Anda tidak membiarkannya bergabung klan dengan cepat, apakah Anda menunggu kekuatan lain untuk mengambilnya? Pada saat ini, Xiao Hutian berdiri dan berkata kepada Xiao Li dan para tetua, sekarang Xiao Yan telah menjadi anggota klan. Dan menurut aturan klan Xiao saya, siapapun dengan kekuatan Kaisar Petarung Bintang 3, akan bergabung dengan Dewan Tetua. Jadi Xiao Yan sekarang ini harus menjadi penatua baru klan Xiao saya. Hehe. Ya, klan Xiao saya telah menambahkan penatua lain. Dan dia adalah penatua termuda dalam sejarah klan Xiao saya. Itu hal yang baik, Xiao Yan. Ayo, Xiao Li menyapa Xiao Yan. Ayo, aku akan berikan padamu. Perkenalkan para tetua. Kemudian Xiao Li memperkenalkan para tetua kepada Xiao Yan satu persatu. Setelah selesai, Xiao Li menepuk bahu Xiao Yan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Yan, kamu akan menjadi tetua klan Xiaoku di masa depan. Batuk, batuk. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 28-6. Xiao Li Zeng berkata. Dia langsung batuk tanpa henti. Dan wajahnya menjadi pucat. Jelas cedera yang dia derita sebelumnya terlalu serius dan dia belum pulih sepenuhnya. Xiao Yan buru-buru mendukung Xiao Li. Tangan kanannya dengan lembut menepuk punggung Xiao Li. Dan berkata. Jangan khawatir. Kakek. Xiao Yan pasti akan mengambil tanggung jawab yang lebih tua. Kamu belum pulih. Aku akan membantumu kembali untuk beristirahat dulu. Xiao Li tersenyum nyaman. Mengangguk. Menoleh ke arah kerumunan dan berkata. Semuanya, ayo pergi. Setelah semua orang memberi hormat, perlahan-lahan bubar. Xiao Yan membantu Xiao Li untuk terbang menuju pusat keluarga. Xiao Qi buru-buru berjalan untuk membantu Xiao Long, dan mengikuti Xiao Yan dan Xiao Li untuk terbang. Setelah Xiao Yan menenangkan Xiao Li, dia kembali ke kamarnya. Menghela napas panjang, duduk bersila di tempat tidur, melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan seluruh ruangan dikendalikan oleh Xiao Yan. Sinar cahaya keemasan menyapu dan perlahan-lahan tinggal di tengah ruangan. Bersinar dengan lingkaran cahaya keemasan samar, dan seluruh ruangan segera diselimuti energi aneh dan halus. Itu adalah Zichen Void Spirit Pagoda yang bersinar dengan lingkaran cahaya keemasan yang samar. Sosok Xiao Yan berubah dan berubah menjadi sinar cahaya dan masuk ke dalam Zichen Void Spirit Pagoda yang tergantung di udara. Begitu Xiao Yan masuk, terdengar raungan samar dari seluruh menara. Dan sosok Old Zan segera muncul di samping Xiao Yan. Sepertinya panen kali ini tidak sedikit. Old Zan berkata kepada Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk. Panen kali ini memang tidak sedikit. Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya. Sebuah objek energi seperti mata biru samar muncul di tangan kiri Xiao Yan. Dan udara dingin samar langsung menyebar. Di tangan kanan, api kaki merah samar bercampur. Melompat. Memancarkan bau tanah. Jelas, bumi ini menghancurkan api adalah atribut bumi. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 28-7. Melihat dua benda aneh di tangan Xiao Yan, Old Zan juga menunjukkan senyum di wajahnya. Tujuan memasuki pemakaman domain setan kali ini awalnya untuk mencium esensi darah. Saya tidak berharap bahwa saya tidak hanya memperoleh roh Netherworld peringkat kelima, tetapi juga kualianmu dari Gorevian Suandi dan setumpuk resep kuno satu klan memperoleh teknik jiwa semi suci. Dan pada saat yang sama dipromosikan menjadi Doudi bintang 3. Setelah kembali ke klan Xiao, mereka secara tak terduga memperoleh api langit. Meskipun itu hanya langit peringkat 23 api, itu juga tiga hal yang aneh. Kamu tidak dapat menyerap hantu ini untuk saat ini.
Energinya bukanlah sesuatu yang dapat kamu tahan dengan tubuh dan kekuatanmu saat ini, kata Zan Tua kepada Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan sudah menjadi kaisar pertempuran bintang 3, kekuatan dan kekuatannya masih terlalu lemah. Dan hantu peringkat kelima jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan Xiaoyan sekarang. Xiaoyan mengangguk. Dia juga mengerti bahwa kekuatan dan tubuhnya sendiri sangat rapuh dalam menghadapi pembatasan kekuatan yang kuat di benua ini. Dia hanya bisa menghela nafas dan memasukkan hantu ke dalam tubuhnya. Kamu juga harus melunakkan tubuhmu, meningkatkan kekuatan fisikmu, dan bersiap untuk menyerap darah klan iblis. Kamu harus tahu bahwa menyerap darah klan iblis tidak sama dengan melebur esensi darah. Yang penting bukan kekuatanmu. Kekuatan Ayo. Cukup bagimu untuk menjadi Do di bintang 3. Old Zan tiba-tiba mengingatkan Xiaoyan untuk memperkuat penempaan tubuh. Dan secara resmi disebutkan menyerap darah ras iblis. Ketika Xiaoyan melebur esensi darah, dia mengetahui bahwa hanya klan iblis yang dapat menyerap segel spiritual. Dan dia tahu bahwa cepat atau lambat dia akan memiliki darah klan iblis. Dia berpikir bahwa dia akan pergi ke kolam darah dengan semacam metode rahasia. Seperti mencairkan esensi darah, untuk menerima rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh manusia manapun. Tetapi setelah mendengarkan kata-kata Zan Lao, sepertinya itu berbeda dari mencair, esensi darah. Dan sepertinya ada persyaratan khusus lainnya. Apa yang penting? Xiaoyan bertanya dengan gugup. Setelah memiliki garis keturunan ras iblis, Xiaoyan telah merasakan manisnya. Dan tentu saja dia menantikan garis keturunan ras iblis. Untuk menyerap darah klan iblis, dua kondisi yang diperlukan. Kondisi pertama, saya akan menyiapkannya untuk Anda. Dan Anda harus sangat meningkatkan kekuatan fisik Anda. Anda tidak dapat menyerap tanpa kekuatan fisik yang cukup. Zan Lao berkata dengan ringan. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 28, Tanpa diduga. Untuk memiliki garis keturunan klan iblis, ada juga banyak persyaratan kekuatan fisik. Kekuatan fisiknya tidak lemah bahkan di antara bintang 3 Dodi. Tapi itu tidak cukup. Berapa banyak kekuatan fisik yang diperlukan untuk menyerap darah klan iblis? Xiaoyan bertanya. Itu harus memiliki kekuatan fisik dari seorang kaisar petarung bintang 5 biasa. Old Zan menjawab Xiaoyan dengan akurat. Sayang, kekuatan fisik kaisar bintang 5 Do tidak terlalu tinggi. Promosi Dodi dari 4 bintang menjadi 5 bintang adalah sebuah rintangan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah hambatan promosi. Kesulitannya terletak pada persyaratan kekuatan fisik. Tentu saja, ini adalah hal-hal yang tidak diketahui Xiaoyan sekarang. Dia hanya tahu bahwa jika dia ingin naik ke bintang 5, itu masih awal. Lalu apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatan tubuh dengan cepat? Xiaoyan bertanya dengan tergesa-gesa. Old Zan sedikit mengernyit, berpikir sejenak, dan kemudian merentangkan tangannya tanpa daya. Yang saya tahu sekarang adalah bahwa Anda melatih tubuh kekacauan Anda. Tetapi itu tidak dapat mempercepat banyak. Saya khawatir saya benar-benar harus menunggu Anda untuk mencapai 5 bintang. Sayangnya, Old Zan menghela nafas. Xiaoyan tak berdaya mengikuti Old Zan dan menghela nafas. Lalu berjalan menuju pusat lapisan pemurnian udara. Di mana sosok emas Long Yi duduk. Tapi napasnya masih sedikit lemah. Xiaoyan memandang Long Yi yang sedang duduk bersila. Dan hatinya sedikit berat. Tampaknya Long Yi mengalami trauma parah di pemakaman domain iblis. Jika tidak mungkin baginya untuk belum pulih sepenuhnya untuk kejadian seperti itu, lama. Xiaoyan tidak mengganggu Long Yi, dan perlahan berjalan ke samping dan duduk. Perlahan menutup matanya, Xiaoyan bersiap untuk melahap bumi dan terbakar. Xiaoyan menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya dan mulai menjalankan Burning Jue. Doki di tubuhnya juga mulai berlari dengan cara yang unik. Tiba-tiba, energi yang terlihat dengan mata telanjang berkumpul ke arah Xiaoyan dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 28, Setelah waktu yang lama, mata Xiaoyan perlahan terbuka. Embusan udara putih keluar dari mulut Xiaoyan. Dan embusan napas yang cukup terpancar dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan dengan lembut memeriksa telapak tangannya. Dan api yang menghancurkan bumi muncul di tangannya. Adapun Xiaoyan, yang memiliki Chaos Shenyan sendiri, dia tidak takut dengan api yang menghancurkan bumi. Dia membuka mulutnya sedikit, dan langsung melemparkan sumber api yang menghancurkan bumi di tangannya, mengubahnya menjadi aliran ringan dan menelannya ke Xiao peradangan di tubuh. Begitu bumi meledak ke dalam mulut Xiaoyan, energi yang berapi-api segera menembus ke dalam tubuh Xiaoyan. Energi ini diisi dengan napas bumi,
memberi orang perasaan yang sangat solid dan aman. Jelas, Earth Blasting Skyfire dapat memperkuat pertahanannya sendiri. Dan itu milik Skyfire defensif. Meskipun Earthburst Skyfire adalah jenis Skyfire defensif, dan peringkatnya tidak tinggi, itu tidak berarti bahwa ia tidak memiliki atribut mengamuk. Skyfire yang menghancurkan bumi memasuki tubuh Xiaoyan dan berjalan di sepanjang meridian Xiaoyan, dan energi yang sedikit ganas di dalamnya menusuk Xiaoyan sedikit. Segera, Skyfire yang menghancurkan bumi memasuki dantian Xiaoyan, dan Chaos Shenyan yang berwarna kuning gelap segera membungkus seolah-olah melihat musuh. Segera, api coklat kemerahan samar meledak dari permukaan tubuh Xiaoyan. Saat kelompok api terbakar, ruang di sekitar api jelas menunjukkan beberapa tanda distorsi yang mencolok, dan suhu ruang tiba-tiba meningkat. Beberapa api yang menghancurkan bumi mulai berkobar. Di udara, api coklat kemerahan langsung membumbung tinggi, dan dalam sekejap mata, volumenya telah meningkat ratusan kali lipat. Dengan perluasan ukurannya, nyala api yang awalnya jinak menjadi ganas, dan nyala api berputar dan bergejolak, membuat suara cici, dan udara di sekitarnya juga terbakar menjadi ketiadaan oleh nyala api merah coklat yang berapi-api ini. Bagaimanapun, ledakan api langit ini adalah api langit, tetapi tidak sebanding dengan api aslinya. Zhan Lao segera menyadari semua ini, dan kekuatan tak terlihat dilepaskan, membungkus Xiaoyan, yang tubuhnya meledak dengan aura kekerasan, dan pada saat yang sama mengisolasi aura kekerasan di sekitar Xiaoyan, agar tidak melukai dia yang sedang menyembuhkan. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 28-10. Pada saat ini, Xiaoyan sudah dikelilingi oleh api ganas ini. Untungnya, Lao Zhan menggunakan kekuatannya untuk menutupi Xiaoyan, sehingga energi kekerasan tidak menyapu. Tetapi seluruh penghalang yang dikelilingi oleh kekuatan tak terlihat Zhan Lao sepenuhnya tertutup. Nyala api yang menghancurkan bumi memenuhi langit, dan udara di penghalang langsung terbakar menjadi ketiadaan. Keringat air terjun mengalir di dahi Xiaoyan. Xiaoyan diam-diam terkejut. Meskipun Skyfire peledakan bumi ini hanya berada di peringkat ke-23, itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Xiaoyan. Jika bukan karena Chaos Holy Flame di tubuhnya, aku khawatir itu akan memakan biaya lebih banyak untuk menyerapnya. Kurung siku buka kurung siku tutup. Pikiran Xiaoyan tenggelam dalam tubuh, menatap api coklat kemerahan, sedikit mengernyit, dan mulai menjalankan Chaos Shenyan. Begitu api peledakan bumi bersentuhan dengan Chaos Shenyan, api coklat kemerahan tiba-tiba menyusut, seolah-olah mereka sangat takut. Bagaimanapun juga Chaos Shenyan adalah Skyfire peringkat 18, dan energinya beberapa tingkat lebih tinggi dari Earth Blasting Skyfire. Pikiran Xiaoyan kental, dan dia menjalankan Chaos Shenyan untuk secara paksa menghilangkan energi kekerasan dari api yang menghancurkan bumi. Api yang menghancurkan bumi yang terbakar dengan api coklat kemerahan berubah menjadi jejak magma coklat kemerahan setelah energi kekerasan telah dihapus. Hati Xiaoyan bergerak, dan dia mulai membakar api lagi. Sebuah meridian yang unik perlahan-lahan muncul di jaringan kompleks meridian Xiaoyan. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Mendesak magma coklat kemerahan mengalir di meridian Fenjue, sementara Chaos Shenyan mendorong lava ke belakang. Chaos Shenyan tertutup rapat di lapisan meridian, dan sumber api yang menghancurkan bumi tidak bisa merusak meridian Xiaoyan sama sekali. Pada saat ini, ki pertempuran di meridian Xiaoyan juga meledak, dan bumi yang meledak merasakan kegelisahan yang kuat dan mulai berjuang mati-matian. Xiaoyan sedikit mengernyit pada kemarahan api yang menghancurkan bumi, dan pikirannya bergerak, dan Chaos Shenyan tiba-tiba bergegas menuju api yang menghancurkan bumi seperti harimau. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 28 melahap bumi dan meledak api, 11. Di antara dua api, ada suara ketidakcocokan. Tetapi dengan dukungan semangat juang Xiaoyan yang besar, bagaimana mungkin kekuatan Skyfire yang menghancurkan bumi dibandingkan dengan Chaos Shenyan? Perlahan menyusut, dan dengan patuh mengikuti pikiran Xiaoyan mengembara, pada meridian khusus. Panggilan, Xiaoyan menghembuskan napas putih, dan di antara garis-garis kuning gelap di kulit, lapisan merah tua lainnya menjulang. Xiaoyan dengan sangat lancar memandu api peledakan bumi untuk melakukan perjalanan melalui meridian Fenjue selama seminggu. Hanya dalam beberapa menit, energi kekerasan api yang menghancurkan bumi menghilang tanpa jejak, dan Xiaoyan berhasil menaklukkan api yang menghancurkan bumi. Memulihkan Earth Blasting Skyfire tidak terlalu sulit karena efek Chaos Shenyan dan Fenjue, tetapi jika ingin ditelan jauh lebih sulit,
Melahap Skyfire tidak sesederhana menelan Alien Fire. Dengan pemulihan api peledakan bumi, api di dalam penghalang perlahan menghilang. Hanya menyisakan Xiaoyan, yang duduk bersila, tidak bergerak. Garis merah gelap di kulitnya menjulang, mengungkapkan semacam keuletan seperti gunung rentang di bumi perasaan. Pada saat ini, Xiaoyan sedang menyesuaikan keadaannya. Bumi seperti magma berwarna coklat kemerahan meledak ke langit di tubuhnya. Xiaoyan tidak memiliki kendali atasnya, dan membiarkannya berkeliaran dengan bebas di meridian. Saat api peledakan bumi berkeliaran, meridian yang dilaluinya diserap dengan lapisan zat seperti terangsang, yang menjadi sangat padat. Meridian ini juga tampaknya lebih tahan karena lapisan tanduknya. Setelah berenang melalui semua meridian, api yang menghancurkan bumi mulai berenang di anggota badan dan tulang Xiaoyan, mengubah tubuh Xiaoyan sedikit demi sedikit. Tekstur kulitnya masih halus, tetapi selalu membuat orang merasa di atas tubuh ini. Saya tidak tahu bagaimana tirani sebelumnya. Xiaoyan menunjukkan senyum di sudut mulutnya. Sangat puas. Lalu mengambil napas dalam-dalam. Dan melihat api langit coklat kemerahan lagi. Fiu, yah. Sekarang mulai melahap api. Novel Donghua. Halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 28 melahap bumi dan meledak api. 12. Xiaoyan menghela napas panjang. Energi dan semangat pendendamnya kembali ke keadaan puncaknya. Dia memusatkan pikirannya dan melihat organ-organ internalnya. Dengan hati-hati mengamati api yang menghancurkan bumi yang bebas berkeliaran di tubuhnya. Meridian yang menyala merah gelap melewati perlahan dan mantap. Ditingkatkan tanpa ketidaknyamanan. Xiaoyan menunggu dengan sabar untuk beberapa saat. Dan sepertinya energi kekerasan dari api yang menghancurkan bumi telah menghilang tanpa jejak. Jadi dengan pikiran, dia memerintahkan sumber api yang menghancurkan bumi untuk berenang ke Dantian, di mana api coklat kemerahan terus berubah bentuknya, tidak menyadari krisis yang akan datang. Xiaoyan tahu bahwa tidak sesederhana yang dibayangkan untuk melahap roh surga dan bumi seperti itu, dan lebih baik berhati-hati. Xiaoyan mengendalikan Chaos Shenyan, membungkus semua 7 meridian, 8 meridian dan otot rangka di tubuhnya. Api kuning gelap berdetak di setiap sel, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan ledakan. Setelah semuanya disesuaikan, Xiaoyan merasa lega dan bersiap untuk melahap api yang menghancurkan bumi yang berputar di tengah dantiannya. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, mengerahkan ki pertempuran yang melonjak di tubuhnya, bergabung dengan api suci yang kacau, dan berlari menuju api yang menghancurkan bumi. Semburan momentum yang tiba-tiba menutupi langit dan matahari, dan itu tak terbendung. Semua api merah gelap yang berputar-putar. Pada saat yang sama, sumber Chaos Shenyan langsung menuju dantiannya, siap mengikuti tren, dan melahap inti api yang menghancurkan langit dengan bantuan aura yang menyatu dengan Doki dalam satu gerakan. Dengan masuknya pertempuran Ki, paksaan terus meningkat, dan Earthburst Skyfire tampaknya merasakan bahaya, dan seluruh sumber coklat kemerahan segera memancarkan nyala api yang tak tertandingi. Api merah tua di tepi sumber hampir mencair, dan suhu tinggi puluhan ribu derajat menyapu seluruh dantian. Di bawah teriknya api merah tua, dantian Xiaoyan merasakan sakit yang membakar. Warna merah merembes keluar, dan tidak jelas apakah itu darah atau keringat. Xiaoyan menggertakkan giginya, mengerahkan energi pendendamnya dan Chaos Shenyan seperti air pasang. Dan ketika dia bersentuhan dengan api yang menghancurkan bumi, badai tampaknya melanda dantiannya, dan energi yang tersebar menembus perlindungan Chaos Shenyan, meninggalkan dantiannya. Branding yang intens dan rasa sakit yang hebat hampir membuat Xiaoyan pingsan. Seluruh Zichen Void Spirit Pagoda seperti hujan deras. Energinya berputar sembarangan. Dan suhu tinggi yang menyengat menyebabkan udara terdistorsi. Yang jelas disebabkan oleh energi yang dipancarkan oleh Xiaoyan. Old Zan mengenakan jubah biru sederhana. Dengan janggut abu-abu terpilin ringan di tangan kanannya. Dan sedikit menyipitkan mata pada Xiaoyan yang tergantung di udara. Pada saat ini, ada aura samar yang aneh di menara. Aura ini sangat tidak jelas. Dan Xiaoyan bertekad untuk tidak menemukannya. Tetapi tidak bisa menyembunyikan perasaan Zan Lao. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 28 melahap bumi dan meledak api 13. Bab 28 menelan bumi dan meledakkan api 13. Old Zan sedikit mengernyit dan bergumam. Sudah lama sekali. Kenapa kamu belum membuat terobosan? Lalu dia melirik Xiaoyan lagi. Pada saat ini, di luar kulit Xiaoyan, pertumpahan darah telah berakhir. Tetapi dengan masuknya Doki yang agung secara terus-menerus, kemarahan Skyfire yang menghancurkan bumi secara paksa ditekan.
Xiao Yan tidak menunda, dan mengambil kesempatan untuk menyerang dengan semua kekuatannya. Chaos Shengyan langsung bumi terbakar. Kedua api itu saling terkait, dan dua kekuatan yang tidak cocok itu seperti dua lapisan es dan api, dan mereka meledak di tubuh Xiao Yan dalam sekejap. Asal mula api langit yang menghancurkan bumi menolak mati, dan naluri dalam menghadapi bahaya seperti letusan gunung berapi. Meskipun meridian Xiao Yan memiliki beberapa lapisan perlindungan, dia tidak bisa sepenuhnya menahan kegilaan api yang menghancurkan bumi. Engah, Xiao Yan menyemburkan seteguk darah. Api yang menghancurkan bumi menyerbu tubuh Xiao Yan. Kemanapun dia lewat, traumanya meningkat tajam, dan napas Xiao Yan berubah tajam. Tidak berani ragu, Fen Jue memulai. Meridian unik muncul, dan api yang menghancurkan bumi mengalir ke dalamnya. Xiao Yan segera menggerakkan ki pendendamnya dan mengerahkan semua kekuatan Chaos Shengyan. Kekacauan Shengyan tidak menunda sedikit pun, dan berbondong-bondong dengan ganas ke api yang menghancurkan bumi, dan segera membungkus api yang menghancurkan bumi lagi. Setelah beberapa pertempuran sengit, api ledakan bumi perlahan menjadi jinak, dan ada tanda-tanda samar untuk menyerah. Dalam belitan dua jenis Skyfire, bahkan ada sedikit fusi, dan nyala api yang lebih gelap muncul samar-samar di jalinan dua nyala api. Seiring berjalannya waktu, tubuh Xiao Yan, Chaos Shengyan dan Earthburst Skyfire bergabung dengan kecepatan yang sangat lambat. Fusi ini memakan waktu lebih dari setengah bulan. Selama setengah bulan, kecuali sesekali suara energi mengalir di lapisan pemurnian udara, sisa waktu itu sehening sketsa kehidupan. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 28 melahap bumi dan meledak api 14. Ketika suara operasi energi menjadi lebih kecil dan berhenti sepenuhnya, Xiao Yan perlahan membuka matanya seolah-olah dia berada di lautan api. Saat Xiao Yan membuka matanya, badai api yang kuat menyapu lagi. Di mata Xiao Yan, sebuah cahaya melintas. Dua ikan kecil seperti merah tua dan kuning tua sedang berenang. Perlahan-lahan berenang ke bagian terdalam matanya. Tubuh Xiao Yan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi saat ini. Meridian yang terluka oleh api yang menghancurkan bumi telah lama diperbaiki, dan seluruh meridian telah menunjukkan bentuk yang sangat padat. Di dantian Xiao Yan, sebuah benda berbentuk mata yang memancarkan udara dingin yang kuat diam-diam ditangguhkan, yang merupakan roh Netherworld. Selama waktu ketika Xiao Yan mengendalikan Chaos Shengyan yang melahap bumi dan langit, roh Netherworld ini tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Itu hanya melayang di sana dengan tenang. Di sisi lain adalah nyala api yang menyala. Tepi bagian dalam nyala api berwarna coklat tua, dan tepi luarnya terus berubah dari merah tua menjadi kuning tua. Terlihat sangat misterius. Di bagian bawah nyala api, dua asal berbeda ditangguhkan di dalamnya. Dua asal yang berbeda ini secara alami adalah Chaos Shengyan dan Earthblast. Api yang menghancurkan bumi benar-benar ditelan oleh Xiao Yan. Tidak banyak orang yang melahap dua jenis Skyfire di benua Doudi. Namun jumlahnya sangat sedikit. Sangat sulit untuk melahap dua jenis api langit. Energi ketika api langit bergabung bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh fisik biasa. Kali ini, Xiao Yan berhasil melahap Earthblasting Skyfire peringkat ke-23. Dan Baji Heavenly Art dan Chaos Shengyan adalah bantuan yang sangat diperlukan. Saat api yang menghancurkan bumi ditelan, api di tubuh Xiao Yan berangsur-angsur menghilang, dan garis-garis di kulitnya perlahan memudar. Xiao Yan berdiri perlahan, dan ada suara berderak di antara tulang. Dengan gelombang jubah lengan Old Zan tidak jauh, penghalang menghilang menjadi abu. Xiao Yan mengepalkan tangannya, ingin merasakan kekuatan yang meningkat setelah menelan bumi dan meledak ke langit. Saat kelima jarinya menyatu, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah drastis. Xiao Yan merasa bahwa asteris-asterisnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan semangat juangnya telah meningkat pesat. Tetapi dia tidak merasakan promosi sama sekali, yang membuat Xiao Yan sangat bingung dan bingung. Novel Donghua, halaman depan melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 28 melahap bumi dan meledak api 15. Zan tua, kenapa aku tidak merasa dipromosikan sama sekali? Xiao Yan bertanya, itu tidak cukup untuk maju. Anda dapat mengajukan pertanyaan sederhana seperti itu. Tuan Zan sangat tidak setuju dan menjawab, saya baru saja dipromosikan menjadi bintang 3. Dan sekarang saya telah melahap api bumi dan langit. Saya juga merasakan peningkatan besar dalam semangat juang saya. Tetapi saya bahkan belum memasuki peringkat awal menengah, bintang 3. Dan tidak ada tanda-tanda dipromosikan. Xiao Yan sangat tertekan. Tetapi dia masih menyatakan keraguannya. Mulai dari Samsung, tidak ada pembagian kelas.
Hanya pembagian periode. Old Zan menjawab Xiao Yan dengan sangat sederhana. Tidak ada pembagian nilai. Maksudmu dimulai dengan 3 bintang. Hanya ada tingkat awal, menengah, akhir, dan puncak. Dan tidak ada tingkat yang lebih baik dari dasar, menengah, lanjutan, dan puncak. Xiao Yan bingung. Ya, ketika bintang pertama dan kedua. Karena semua orang baru saja datang ke benua Dodi, mereka mungkin tidak terbiasa dengan promosi yang lambat sama sekali. Jadi ada banyak divisi yang terperinci. Sehingga Dodi yang baru memiliki motivasi untuk berpromosi, tidak akan tenggelam dalam tahun-tahun yang panjang. Dan ketika mencapai 3 bintang, orang terbiasa dengan kecepatan promosi benua ini, sehingga mereka tidak akan terbagi. Zan Lao tahu klasifikasi ini dengan sangat baik. Apakah kamu pikir semua orang seperti kamu dan dapat dipromosikan menjadi bintang 3 dalam waktu kurang dari setahun? Orang biasa tidak bisa mendapatkan 3 atau 4.000 tahun untuk dipromosikan menjadi bintang 3. Old Zan juga merasa bahwa Xiao Yan adalah terlalu jahat. Kalau begitu, aku tidak akan merasakan bentuk leveling di masa depan. Xiao Yan jelas sedikit kecewa. Dan dia benar-benar tidak terbiasa dengan kurangnya kesenangan untuk terus meningkatkan. Perlahan-lahan, alis Xiao Yan yang berkerut perlahan terentang. Dan dia juga ingin memahami bahwa kekuatan adalah segalanya. Dan promosi hanyalah sebuah bentuk. Hanya saja promosinya tidak akan begitu mudah di masa depan. Kali ini, penyerapan hal aneh seperti ledakan langit. Saya bahkan belum menyentuh tepi Samsung jangka menengah. Bisa dibayangkan bahwa promosi setelah Samsung akan membutuhkan energi yang begitu kuat. Xiao Yan menghitung waktu. Tidak lama kemudian dia dan Xiao Qi menikah. Dan dia sekarang adalah sesepuh klan Xiao. Xiao Yan tersenyum masam. Melirik Long Yi yang masih duduk bersila dalam pemulihan. Melambai ke Old Zan, dan menghilang di menara dengan jentikan tubuhnya. Dengan kilatan cahaya, sosok Xiao Yan muncul di dalam ruangan. Dengan lambaian telapak tangannya, Zichen Void Spirit Pagoda yang tergantung di udara berubah menjadi cahaya keemasan dan menyapu ke dalam ring. Pikiran Xiao Yan bergerak, dan pengekangan di ruangan itu menghilang. Xiao Yan membuka pintu, dan sinar matahari yang hangat masuk. Meskipun seluruh keluarga Xiao telah melalui krisis, itu telah pulih dalam waktu singkat. Dan masih terlihat sangat indah dan megah. Di awan tipis, dapat dilihat samar-samar bahwa banyak bangunan sudah tertutup. Sunflower Salut. Meriah. Xiao Yan mengambil pintu ke kamar. Langkah kakinya ringan. Tubuhnya bergerak. Seluruh tubuhnya seperti citah. Dengan cepat menyapu ke arah keluarga Xiao. Dan di belakangnya membawa serangkaian bayangan awan samar. Oke. Sampai di sini dulu alur cerita Ngademin. Nantikan bab selanjutnya. Tetap di channel Ruang Kosong. Bye, sampai jumpa.